Film dimulai dengan memperlihatkan Master Ip sendirian melawan para gangster. Pertarungan pun dimulai. Satu persatu dari musuhnya mulai menyerang Master Ip. Meskipun hanya seorang diri, ia masih mampu melumpuhkan satu persatu musuhnya. Setelah Master Ip berhasil melumpuhkan beberapa lawannya, pemimpin geng itu pun datang dari sebuah jendela dan ia langsung menyerang Master Ip. Pertarungan mereka berdua pun tak dapat terhindarkan. Saling bertukar serangan terjadi di antara mereka berdua. Mereka berdua bertarung dengan sangat sengit. Dengan kemahiran bela dirinya, Master Ip pun mampu memojokkan lawannya. Dan pada akhirnya, ia pun berhasil mengalahkan bos geng tersebut. Pada tahun 1936 di Foshan, Ip dan keluarganya hidup bercukupan dan makmur. Mereka juga hidup dengan damai dengan master bela diri yang lain. Suatu ketika di sebuah rumah bordil terbaik di Foshan, diadakan sebuah acara untuk perpisahan bagi seorang master kungfu dari utara. Master itu bernama Gong Yuanxian yang merupakan seorang master ternama yang cukup berpengaruh di Foshan. Gong Yuanxian datang memenuhi undangan para master kungfu dari selatan untuk mengadakan acara perpisahannya. Di depan para pengunjung rumah bordil itu, Master Gong memberikan sedikit sambutannya. Ia merupakan orang yang cukup berpengaruh yang telah menyatukan persilatan dari utara dan selatan. Kemudian ia pun memberitahu bahwa kini dirinya telah cukup berumur dan ia memutuskan untuk regenerasi. Di hari perpisahannya dengan para master dari selatan, ia telah memilih murid terbaiknya yang bernama Masan sebagai pengganti dirinya. Setelah itu, Master Gong mengadakan sebuah pertandingan persahabatan dan meminta Tiongkok Selatan memilih seseorang untuk melawan dirinya. Merasa mereka semua tidak ada yang layak melawan Master Gong, Masan pun langsung menghajar orang-orang di sana. Pertarungan pun terjadi di sana. Meskipun mereka berjumlah cukup banyak, Masan mampu melumpuhkan beberapa dari mereka. Hasan pun memprovokasi mereka dan hal itu membuat situasi menjadi memanas. Setelah kejadian itu, para master Tiongkok Selatan kemudian memilih Master Ip untuk mewakili selatan melawan Guru Gong. Terjadi sedikit perdebatan karena pada awalnya Master Ip merasa tidak layak untuk melakukan itu. Namun pada akhirnya Master Ip pun menerima. Dan sebelum melakukan pertandingan, ia membasuh kaki istrinya. Di sana sang istri berencana untuk pergi dan meminta Ip menjemputnya saat masalah telah selesai. Di tempat lain, Guru Gong terlihat memberikan nasihat kepada Masan dan ia cukup marah dengan apa yang Masan lakukan. Karena hal itu, Guru Gong pun menyuruh Masan untuk kembali ke utara. Malam harinya suasana terasa semakin mencekam dan karena hal itu, kediaman Master Gong pun dijaga dengan sangat ketat. Tak lama kemudian, putri Guru Gong yaitu Gong pun datang ke Foshan untuk menemui ayahnya. Kemudian terlihat Gong sedang berbicara dengan ayahnya dan di sana ia mengatakan bahwa selatan tidak layak untuk ayahnya. Tetapi Guru Gong tetap ingin melanjutkan pertandingan itu dan ia menasihati Gong untuk tidak meremehkan kemampuan selatan. Setelah itu, Guru Gong pun mengajak Gong pergi ke rumah bordil Republik dan di sana ia menceritakan segala sesuatu yang telah ia lalui semasa hidupnya. Banyak hal yang telah ia lalui dan ia meminta putrinya untuk memikirkan apapun sebelum ia melakukan tindakan. Sementara itu, sebelum berhadapan dengan Guru Gong, Master Ip harus terlebih dahulu bertanding dengan beberapa guru besar yang ada di Foshan. Yang pertama, Master Ip harus berhadapan dengan Master San dari jurus Bagua. Di sana, Master San sedikit memberitahu Master Ip tentang rahasia jurus Bagua dan menunjukkan beberapa jurus kepadanya. Setelah semuanya siap, pertarungan di antara mereka pun terjadi. Meskipun Master San cukup hebat, namun Master Ip hanya menggunakan satu tangan untuk menghadapinya. Dan akhirnya, Master Ip pun berhasil mengalahkannya. Kemudian Master Ip melanjutkan untuk diuji oleh Master yang kedua, yaitu Master Yu yang menggunakan jurus Jingyi. Master Yu menunjukkan beberapa jurus mematikan kepada Master Ip. Mereka kemudian memulai pertarungan dan dengan kepekaan yang Master Ip miliki, Master Yu mengakui kehebatan Master Ip. Kemudian ia pun meminta Master Ip untuk tidak meremehkan kekuatan Guru Gong.
Master Ip pun melanjutkan ujiannya yang terakhir dan kali ini ia akan melawan Master Young dengan jurus Hungernya. Tanpa banyak berbasa-basi, pertarungan mereka berdua pun dimulai. Meskipun Master Young mencampur berbagai gerakan, Master Ip masih mampu mengimbangi semua serangannya. Pertarungan mereka berdua pun terus berlanjut dan di sana Master Ip terlihat lebih unggul. Pada akhirnya, Master Ip pun mampu membuat Master Young kelelahan dan ia pun mengakui kekalahannya. Mereka semua pun memberikan semangat kepada Master Ip dan berharap Master Ip dapat menang saat melawan Guru Gong. Sebelum bertarung, Master Ip berfoto dengan beberapa master dari selatan. Singkat cerita, Master Ip pun kini sudah berada di depan Master Gong. Sambil menceritakan masa lalunya, Master Gong pun mengambil sebuah kue dan ia mengatakan bahwa dahulu ada seorang master yang mampu menjadi ketua dari perkumpulan selatan. Ia bernama Ip Yun Byu. Namun ia dapat menjadi ketua bukan karena kehebatan kungfunya, melainkan dari sebuah perkataan yang ia katakan. Master Gong pun menantang Ip untuk menghancurkan kue pipi yang ada di tangannya. Awalnya, Master Ip berniat mengambil kue tersebut, namun ia mengurungkan niatnya. Master Ip dan Guru Gong masih terus berhadap-hadapan. Setelah mengambil ancang-ancang, Master Ip dan Guru Gong pun saling berhadapan. Sambil memegang kue tersebut, Master Gong mencoba menahan semua gerakan tangan yang Master Ip lakukan. Master Ip berhasil memegang kue itu, namun ia menghentikan langkahnya dan mengatakan bahwa Guru Gong menganggap kue itu sebagai persatuan selatan dan utara. Namun Ip berpendapat bahwa ia menganggap kue tersebut lebih dari itu. Mendengar hal itu, Guru Gong pun mengatakan bahwa Ip telah menunjukkan kepadanya batas-batas pengetahuan dan mengatakan bahwa Master Ip adalah pemenangnya. Master Gong pun pergi dari sana dan para master yang menyaksikan hal itu pun memberikan tepuk tangan kepada Master Ip. Gong yang tidak terima akan kekalahan ayahnya menyuruh salah satu anak buahnya yang bernama Jiang untuk mengantarkan sebuah surat tantangan pada Master Ip. Saat Gong Yuxian kembali ke utara, Gong bertekad untuk mendapatkan kembali kehormatan keluarganya. Singkat cerita, Master Ip dan Gong telah duduk bersama di sebuah meja. Mereka berdua pun setuju bahwa kungfu adalah tentang ketepatan dan mengatakan siapapun yang merusak furniture selama pertarungan maka akan dianggap kalah. Setelah semuanya siap, pertarungan mereka berdua pun dimulai. Master Ip pun lebih dulu melakukan serangan dan di sana mereka berdua bertarung dengan sangat sengit. Master Ip terlihat lebih unggul dan ia mampu mematahkan semua serangan yang Gong lakukan. Meskipun mereka bertarung dengan hebat, tak ada satupun barang yang hancur di tempat itu. Namun, pada akhirnya, Master Ip pun harus mengakui kekalahannya karena ia merusak salah satu anak tangga. Setelah pertarungan itu, Master Ip dan Gong kembali berdamai dan Gong pun memutuskan untuk kembali ke utara. Setelah kepergian Gong mereka tetap berhubungan dengan cara bertukar surat. Di dalam suratnya, Master Ip mengatakan jika ia bermimpi melihat lagi jurus 64 pukulan di salju. Mendengar hal itu, Gong terlihat sedikit senang dan sepertinya ia memiliki rasa kepada Master Ip. Setelah kejadian itu, Master Ip pun bermaksud membawa keluarganya untuk ikut ke Cina Utara bersamanya. Tetapi rencananya gagal karena pada saat itu Jepang menduduki Foshan saat Perang Tiongkok-Jepang pada tahun 1938. Tentara Jepang pun mengambil alih rumahnya. Selama masa peperangan, Ip dan keluarganya jatuh miskin dan ia cukup kesulitan hanya untuk memenuhi kebutuhan makan keluarganya. Sementara di Tiongkok Utara, Masan mengkhianati Tiongkok dan bekerja sama dengan Jepang. Ia menjadi boneka pada pemerintahan Jepang. Setelah itu, ia kembali ke rumah Guru Gong dan di sana mereka berdua terlihat berbincang-bincang. Guru Gong mempertanyakan kepada Masang tentang apa yang pernah ia ajarkan kepadanya. Merasa bahwa dirinya tidak bersalah, Masang terus menjawab apa yang Guru Gong katakan. Kemudian Guru Gong mengatakan bahwa ia akan memperlihatkan kepada Masan rahasia dari jurusnya selama ini. Sampai akhirnya mereka berdua pun memutuskan untuk bertarung. Guru Gong berhasil membuat Masang terpental dan ia mengizinkan Masang untuk segera pergi dari sana. Namun ternyata akibat pertarungan itu Guru Gong harus meninggal dunia.
Mendapatkan kabar duka tersebut, Gong Er yang tidak berada di utara pun bergegas untuk kembali. Pada tahun 1950, tepatnya di jalanan Tainan, seorang pemuda mendatangi Master Ip dan ternyata Master Ip sudah datang ke Hong Kong dan membuka sebuah perguruan Wing Chun di sana. Pemuda itu sedikit mempertanyakan kehebatan Guru Ip hingga ia yakin untuk membuka perguruan di Hong Kong. Guru Ip pun sedikit menasehati pemuda itu dan mengatakan bahwa kungfu bukanlah untuk berlagak sombong. Pemuda itu pun sedikit menyindir Master Ip dan mengajaknya untuk bertarung. Mendengar hal itu, Master Ip pun menerima tantangan tersebut. Hanya dengan menggunakan satu jurus, Master Ip mampu membuat pemuda itu memuntahkan semua isi perutnya dan ia bersedia untuk menjadi murid Guru Ip. Keesokan harinya, Master Ip kedatangan seorang master kungfu lain yang mencoba untuk menguji kemampuannya. Setelah menerima uang pemberian master itu, Master Ip pun setuju untuk menunjukkan beberapa jurusnya kepada orang itu. Setelah itu, Master Ip pun langsung menyerang mereka semua. Meskipun mereka berjumlah sangat banyak, Master Ip mampu melumpuhkan mereka satu persatu dengan tendangannya. Hingga akhirnya Master Ip membuat master itu terpental cukup jauh. Pada tahun baru Cina 1950, Ip bertemu kembali dengan Gong Er. Dan di sana, Master Ip ingin melihat dan mempelajari jurus 64 tangan milik keluarga Gong. Akan tetapi, Gong Er menolaknya. Kemudian Master Ip pun memberitahu alasannya, mengapa dulu ia tidak jadi datang untuk menemui Gong Er di utara. Setelah selesai membicarakan hal itu, Master Ip pun pergi. Setelah itu terlihat kejadian 10 tahun yang lalu, tepatnya pada malam tahun baru Cina tahun 1940. Di sebuah stasiun kereta api, Jiang, Gong Er, dan yang lainnya sedang menunggu kedatangan Mak San. Mereka yakin bahwa Mak San akan datang malam itu dan mereka menunggunya di sana. Beberapa jam terus berlalu dan terlihat keadaan stasiun yang begitu dingin dan dipenuhi oleh para tentara Jepang yang berjaga. Namun Gong Er tidak memperdulikan hal itu dan ia terus menunggu Mak San meskipun jam terus berganti. Hingga pada akhirnya sebuah kereta pun datang ke stasiun dan Mak San terlihat ada di sana. Mereka pun langsung mencegatnya dan di sana Jiang mengatakan jika Gong Er telah menunggunya. Jiang pun langsung menyerang para anak buah Mak San yang ingin ikut campur urusan tersebut. Setelah mengalahkan beberapa anak buahnya, Jiang langsung ke Mak San dan menyerangnya. Namun Gong Er langsung datang dan meminta Jiang untuk menyingkir karena Mak San adalah urusannya. Kemudian Gong Er mengatakan bahwa malam ini ia akan kembali mengambil martabat keluarga Gong yang telah dirusak oleh Mak San. Setelah percakapan itu, mereka berdua pun bersiap untuk bertarung dan pertarungan mereka pun terjadi di sana. Saling bertukar pukulan dengan jurus yang sama terjadi di antara mereka. Pertarungan pun terus berlangsung dengan sangat sengit dan mereka berdua pun awalnya terlihat imbang. Namun seiring berjalannya pertarungan, Mak San terus berusaha untuk mengalahkan Gong Er dan di sana ia sempat unggul karena fisiknya yang lebih kuat. Namun Gong Er tidak begitu saja menyerah dan ia terus melanjutkan pertarungan. Gong Er hampir saja terluka karena Mak San ingin menjatuhkannya ke kereta api yang sedang berjalan. Namun untungnya Gong Er mampu membalikkan keadaan. Ia pada akhirnya dapat mengalahkan Mak San menggunakan salah satu jurus milik ayahnya yang gagal dipelajari oleh Mak San. Mak San pun terlihat tak berdaya dan ia mengalami luka yang sangat serius. Kemudian Mak San pun mengatakan apa yang diucapkan oleh Guru Gong sebelum bertarung dengannya. Setelah berhasil mengalahkan Mak San, Gong Er pun pergi meninggalkannya. Pada tahun 1953, Gong Er meninggal di Hong Kong dan membawa rahasia jurus 64 tangan milik ayahnya. Sehingga jurus kungfu ini lenyap karena tidak ada penerusnya. Dan pada tahun 1953, ia resmi mendapatkan KTP Hong Kong. Pada tahun 1960, istri Master Ip meninggal karena sakit dan Master Ip tidak pernah kembali ke Foshan. Di tahun yang sama, sekolah Wing Chun Master Ip mulai berkembang pesat dan ia mampu mempopulerkan karya seni bela diri yang dulunya tertutup dan kini dikenal di seluruh Hong Kong.
Terlihat beberapa muridnya sedang berlatih, dan berkat Master Ip, obor semangat Wing Chun telah diarak keliling dunia, dan film pun berakhir. Gimana menurut kalian? Seru banget kan ceritanya teman-teman? Jangan lupa untuk terus dukung kita dengan cara like, share, dan subscribe channel ini supaya kita lebih semangat lagi untuk terus upload video seru lainnya. Thanks for watching and see you guys in the next video. Bye!